Pemirsa, pemerintah di Bali sudah seharusnya mulai memikirkan nasib pertanian Bali. Sektor pertanian Bali harus dijadikan diversifikasi sumber pendapatan APBD di kabupaten dan kota setelah pariwisata. Kasih ekonomi Bali tidak hanya menggantungkan dari pariwisata. Karena kalau Hal itu diungkapkan Rektor UNUD yang juga Ketua Forum Rektor Sebali Profesor Iketut Sudarsana belum lama ini. Bagi dia, karena sektor pariwisata adalah pemberi kontribusi terbesar di Bali, maka masalah pariwisata digarap lebih dulu. Setelah pendapatan pariwisata memadai, seharusnya sektor pariwisata digarap serius mulai dari hulu hingga ke hilir. Sebab Bali memiliki luas yang sempit. Jika semua mengembangkan pariwisata, dia yakin lahan pertanian Bali akan habis karena terjadi alih fungsi lahan. Menurutnya, produktivitas pertanian menjadi isu strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitas harga di Provinsi Bali. Kedepan, untuk mewujudkan ketahanan pangan di Bali masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya luas lahan yang menurun, rantai pasok yang belum efisien, dan belum optimalnya pembiayaan ke sektor pertanian. Oleh karena itu, sinergi yang erat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian melalui penguatan lahan pangan berkelanjutan, penguatan pengairan implementasi benih unggul, termasuk hilirisasi dan penerapan sistem resi gudang. dengan diversifikasi ekonomi Bali tidak hanya menggantungkan dari pariwisata. Karena kalau kita menggantungkan hanya dari pariwisata, berapapun infrastruktur yang kita ciptakan, yang kita siapkan untuk menanggulangi pariwisata ini, tentu akan kedepannya semakin besar gitu ya. Mau tidak mau, karena lahan Bali ini sedikit sempit, akhirnya kita mentoleransi akhirnya kita bisa mentoleransi terkait alih fungsi lahan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk diversifikasi pendapatan PAD Bali ini tidak hanya menggantungkan dari pariwisata, tetapi juga dari pendapatan-pendapatan yang lainnya, sehingga pariwisata bisa kita target misalkan untuk pariwisata Bali sudah cukup sekian saja pendapatannya. Sementara itu, pengamat pertanian Bali Profesor Gede Sedana menyoroti masalah alih fungsi lahan. Dia mengungkapkan alih fungsi lahan sawah harus selalu menjadi perhatian yang utama dalam menjaga produksi pangan, beras, selain menjaga eksistensi budaya Bali yang telah tumbuh sejak ribuan tahun lalu, yaitu subak sebagai sistem irigasi tradisional. Regulasi yang diperlukan adalah pengendalian alih fungsi lahan, seperti penguatan implementasi regulasi tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan dan lahan sawah yang dilindungi. Nah, dibutuhkan satu regulasi misalnya yang bisa mengendalikan alih fungsi lahan ini. Yang sudah ada undang-undang RI itu sudah ada tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Nah, ini sudah diterjemahkan di kabupaten termasuk kota Denpasar, dan kemudian ada juga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lahan sawah yang dilindungi. Nah, kedua regulasi ini sebenarnya bisa dijadikan satu perisai, suatu tameng untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Gede Sedana mengatakan dalam upaya untuk memperkuat regulasi tersebut dibutuhkan adanya insentif kepada subak dan para petani agar tetap memiliki motivasi kepada mereka untuk tetap mengelola usaha tani di lahan sawahnya. Insentif yang disediakan pada level dari hulu sampai ke hilir, seperti penyediaan sarana produksi dan alat atau mesin pertanian, teknologi budidaya yang benar, dan pasca panen. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh stakeholder lainnya, yaitu industri hulu, industri hilir, dan pihak swasta termasuk perguruan tinggi. Swece Bali TV.